Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Nurhalisa dari kelas reguler 4C. Di sini saya akan membahas rangkuman ID kesehatan. Yang pertama adalah kesehatan lingkungan. Kalau ditinjau dari perspektif Islam, salah satu tugas manusia di muka bumi itu punya hubungan. Selain berhubungan vertikal, ia juga mempunyai hubungan horizontal. Hubungan horizontal itu terdiri dari hubungan berbuat baik terhadap sesama manusia. Begitu juga hubungan horizontal adalah manusia dengan alam sekitar. Kita dilarang melakukan kerusakan-kerusakan di jagat raya ini. Kita dalam perspektif Islam itu membuang sesuatu sekecil apapun yang mengganggu alam manusia itu hukumnya haram. Yang kedua, kesehatan jiwa. Dalam Al-Quran dibedakan kalimat ruh dan nafs. Walaupun diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu artinya jiwa. Padahal berbeda. Letak perbedaannya itu adalah ditinjau dari sisi peletakan maknanya dan juga spesifikasinya. Ruh itu urusan Allah. Tapi ketika ruh itu sudah ditiupkan ke dalam diri manusia, disitulah kehidupan dimulai. Ruh yang menyatu dengan manusia, itu yang disebut nafs atau jiwa. Berikutnya yaitu determinan kesehatan. Dalam Islam itu faktor kesehatan tidak hanya dipengaruhi masalah lingkungan, gaya hidup, keturunan, atau pelayanan kesehatan, tapi juga dipengaruhi faktor iman dan faktor ibadah. Karena semakin dalam keimanan seseorang dan semakin tinggi ibadah seseorang itu sangat mempengaruhi ketenangan jiwa. Maka faktor ibadah dan faktor iman menjadi penentu status kesehatan seseorang. Lalu, kesehatan reproduksi berkaitan dengan menstruasi atau haid, dan ini siklus reproduksi yang menandakan sehat. Maka dari itu, perempuan yang sudah haid mampu untuk bereproduksi, artinya ini sebagai rukun iman, mengalami proses kehamilan dan melahirkan, dan ini akan membuat kehidupan dengan adanya kelahiran manusia yang baru. Allah berfirman tentang masalah haid pada surat Al-Baqarah ayat 222, yaitu bahwa haid adalah darah kotor, maka jaga jarak atau jangan digauli sampai keadaan sudah suci, karena Allah mencintai manusia yang mensucikan dirinya. Menanggulangi wabah LGBT. Terjadi penyimpangan itu terjadi karena bisikan setan yang membengkokkan mereka dari fitrahnya, dari agamanya, sehingga yang terjadi adalah perkara yang diharamkan jadi dihalalkan. Jadi penyimpangan itu selain dari lingkungan bisa juga dari bisikan setan, karena kebodohan yang terkadang manusia itu tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Pelayanan kesehatan Islami. Islam mengajarkan pelayanan kesehatan yang komprehensif. Pelayanan kesehatan yang komprehensif itu sifatnya sempurna dan juga menyeluruh, yang nanti akan berbeda dengan yang lainnya. Tingkatan dalam agama kita itu kan Islam, iman dan ihsan. Jadi ihsan itu paling puncaknya. Ketika kita melayani pasien, bukan sekedar melayani pasien, kita melihat kemanusiaan pastinya, tapi kita melihat bahwa ini juga perintah Allah, dan ini adalah kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan, dan ini perintah wajib oleh Allah agar kita berbuat baik kepada manusia. Lalu yang terakhir adalah islamisasi masyarakat. Sebagai praktisi kesehatan, itu tidak hanya sekedar membimbing atau melakukan penyuluhan kepada masyarakat, tetapi melalui kesehatan kita bertakwa, mengajak orang bersikap dan memberikan contoh akhlak yang baik, dan memberikan kesan kepada masyarakat. Selain mengedepankan akhlak dan ilmu, kita harus mempunyai prinsip di dalam penyuluhan kepada masyarakat, dan adanya keinginan yang kuat untuk menyehatkan masyarakat sebagai komunitas pilar dalam peradabannya. Itu tadi materi ID rangkuman yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.